Ya. Kita akan bergeser ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, apakah sebelumnya juga Rivaldi sudah ada mungkin banding di tahun 2017 silam, kemudian juga apa yang menjadi alasan mungkin saat itu di persidangan bahwa hasil visum ini juga tidak menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim? Ya, baik, terima kasih. Pada tahun 2017, ya, pada tahun 2017 kami tim pengacara dari Rivaldi sudah mengajukan banding, sudah mengajukan kasasi, terus dalam persidangan juga kami sudah terus memberikan bukti kepada majelis bahwa Rivaldi bukanlah Andika yang sudah dibikinkan BAP oleh Pak Rudiana sebagai pelapor dari keluarga korban, yaitu bapaknya Eki. Terus juga di dalam persidangan juga pada saat itu 7 terdakwa, ya, semua ditanyai mereka mengenal tidak dengan nama Rivaldi ataupun Andika. Yang 7 tersebut pun tidak mengenal namanya Andika ataupun Rivaldi, ya. Terus juga akte kelahiran Rivaldi pun kami bawa, termasuk tanda tangan BAP yang ditandatangani oleh Rivaldi, padahal Rivaldi tidak menandatangani BAP. Sudah kami tunjukkan kepada majelis. Itu yang sebenarnya membuat kami tanda tanya besar. Kenapa semua pembelaan yang kami pada saat persidangan itu tidak dianggap oleh hakim, termasuk kami membawa saksi yang meringankan untuk Rivaldi pun tidak dibawa. Yang dimana saksi tersebut pada tanggal 27 Agustus adalah teman Rivaldi sendiri. Pada saat itu pun Rivaldi nginap di rumah temannya tersebut. Nah, segala hal ini nanti juga akan dimuat dalam peninjauan kembali, upaya peninjauan kembali tersebut, Mbak Cindy? Pasti. Akan kami bedah lagi semuanya, akan kami ungkit lagi. Soalnya pada saat persidangan itu, sama sekali pembuktian kami bawa, itu hakim tidak menggubrisnya sama sekali. Bahkan di dalam putusan pun tidak menyangkut apa yang sudah kami bela. Pledoi kami, nota pembelaan kami, ya kan? Makanya disitulah dasar kami juga untuk menemukan novum-novum baru lagi untuk mengajukan PK, termasuk di banding. Pada saat banding pun kami mengajukan bahwa itu adalah adanya suatu kesalahan nama. Nah, tapi tetap pengadilan tinggi itu memutusnya sesuai dengan putusan pengadilan negeri. Baik. Oke Mbak Cindy, jadi memang sudah banyak novum baru yang dikumpulkan oleh pihak kuasa hukum, baik dari Saka Tatal dan juga baik dari Rivaldi. Terima kasih banyak Mbak Cindy dan juga Mas Farhad Tabas. Nanti kita akan dengarkan komentar dari Pak Kudri dan juga Pak Ito saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan pantau apa informasi terkini langsung dari Polda Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Kurnia Amal. Amal, selamat pagi. Silakan informasinya. Ya, selamat pagi Rati, Arif Fadil dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, untuk agenda pemeriksaan dari Peggy Setiawan yang merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, rencananya esok hari Rabu akan diadakan tes poligraf, di mana tes ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, ini merupakan salah satu tes di mana guna untuk mendeteksi apakah pernyataan dari Peggy Setiawan ini jujur atau bohong, di mana untuk tes poligraf ini akan dilakukan rencananya pada hari Rabu, di mana untuk hari Rabu sendiri ini dari kuasa hukum Peggy Setiawan hingga saat ini memang masih belum mendapatkan surat pemanggilan untuk tes menggunakan alat poligraf. Jika kita lihat memang sejauh ini sudah ada sekitar 7 saksi yang meringankan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Saksi-saksi tersebut ini meyakini bahwasannya Peggy Setiawan ini tidak berada di Cirebon. Peggy Setiawan ini berada di Bandung ketika pembunuhan Vina dan juga Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Kemarin untuk mengungkap titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, serangkaian tes psikologi ini juga dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat, di mana untuk tes psikologi ini diadakan selama 2 hari lamanya pemirsa, di mana dalam tes ini juga diuji terkait intelijensi, afeksi hingga motorik dari Peggy Setiawan.
di mana untuk proses dari tes psikologi kemarin ini ada sekitar 7 hingga 8 jam pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, di mana kemarin juga terpantau di hari pertama tes tersebut orang tua dari Peggy Setiawan dan juga kuasa hukumnya ini mendampingi, namun pada hari kedua hanya kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang mendampingi saat tes psikologi di Mapolda Jawa Barat. Kemarin juga disampaikan oleh kuasa hukum dari tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan sendiri yang menyatakan bahwasannya di hari kedua kemarin tes psikologi ini lebih didalami terkait bagaimana tumbuh kembang dari Peggy Setiawan dan bagaimana pola asuh dari Peggy Setiawan ketika berusia 18 tahun. Di mana memang sedianya untuk tes ini harusnya didampingi oleh orang tua dari Peggy Setiawan karena memang alasan jarak antara Bandung dan Cirebon ini cukup jauh dan alasan memang kondisi kesehatan dari orang tua Peggy ini kurang baik sehingga kemarin hanya didampingi oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan juga pemirsa, kemarin kami juga mendapatkan informasi bahwasannya untuk salinan BAP sendiri ini juga telah diterima oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana hingga saat ini total ada sekitar lebih dari 12 saksi yang telah diperiksa oleh Mapolda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Sementara itu pemirsa, untuk proses rekonstruksi sendiri dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga belum mendapatkan informasi terkait kapan sebetulnya proses rekonstruksi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini akan digelar. Dan kemarin jika kita lihat memang sudah digelar pula prarekonstruksi di beberapa minggu yang lalu di 6 titik di Cirebon, dan memang dari Kejati sendiri ini masih belum mendapatkan surat untuk rekonstruksi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Untuk sementara kami laporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat, kembali ke Anda di studio. Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Bandung, dari Polda Jawa Barat. Dan saya ingin langsung ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito, tadi ada semacam kayak keluh kesah ya, atau mungkin keberatan lah dari salah satu pengacara dari Saka Tatal ya, Farhad Abbas, yang mengatakan kenapa dipersulit untuk mendapatkan BAP. Bahkan pernyataan dari Polresta Cirebon mengatakan sudah tidak ada BAP-nya seperti itu. Bagaimana Pak Ito? Ya, ini Mas Fadil ya, karena ini kan sudah masuk di ranah pengadilan ya, proses peradilan. Sekarang tinggal diuji saja nanti apakah keputusan hakim di 3 tingkatan lembaga peradilan itu ada cacat hukumnya atau tidak ya. Karena secara normatif proses penyidikan itu kan sudah selesai. Nah, meskipun kemudian di dalam pendalaman oleh fungsi internal Polri ditemukan mungkin ada kesalahan yang tidak bersifat substansial atau material, tentunya kita menganggap bahwa proses penyidikan sudah selesai ya.